Shalom dan selamat malam jemaat kekasih Tuhan. Kita bersyukur bahwa di malam hari ini Tuhan memberikan kepada kita kekuatan, kesehatan, bahkan sukacita dalam menikmati kebersamaan sebagai persekutuan anak-anak Tuhan. Kita akan beribadah bersama-sama kebaktian rumah tangga Gereja Toraja Jemaat Batam. Hari ini Kamis 14 Mei 2020. Meski kita beribadah dari rumah kita masing-masing, tapi kita penuh dengan syukur sebab kita percaya Tuhan selalu mempersekutukan kita di dalam kasih-Nya. Karena itu marilah kita semua mempersiapkan kehidupan kita bersama dengan keluarga kita masing-masing. Kita hendak menghadap Tuhan dalam ibadah bersama saat ini. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini, sekiranya kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti di Meribah, seperti pada hari di masa di padang gurun. Mazmur 95 ayat 6 hingga ayat yang ke-8. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri menyambut hadirat Tuhan malam hari ini. Nyanyian Ya Tuhan kami puji Nama-Mu besar kita lakukan bersama-sama. Kidung Jemaat 7 ayat 1 dan ayat yang keempat. Ya Tuhan kami puji Nama-Mu besar. Ya Tuhan kami pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam kepada kamu dari segala orang kudus. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Salam bagimu juga. Jemaat silakan duduk kembali.
Mari bersama-sama kita membaca Mazmur 46. Mazmur 46 ayat 2 hingga ayat yang ke-8. Ini Mazmur pujian kita bersama. Mari membacanya secara bergantian. Mazmur 46 ayat 2 sampai ayat yang ke-8. Saya akan membaca teks yang menjorok keluar dan jemaat sekalian membaca teks yang menjorok ke dalam. Mazmur 46 ayat 2 sampai 8. Allah kota benteng kita. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesusahan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, Sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang dan geloranya. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, Disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Amin. Mari menyambut Mazmur kita malam hari ini. Bersama-sama kita melakukan kidung pujian menyenangkan-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menerangkanmu. Senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Kita nyanyikan pujian ini kembali dan kita melakukan dari baitnya yang kedua. Tuhan, ku serahkan hatiku. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan
Saudara-saudara, Mazmur kita tadi sebuah pengakuan dari pemazmur bahwa Allah adalah kota benteng kita, kubu pertahanan. Saya percaya di dalam kuasa Allah sebagai kota benteng kehidupan kita, sebagai batu-batu hidup, sebagai umat Allah yang terus dibangun sebagai bangunan rohani oleh Tuhan. Kita selalu rindu pula dalam hidup ini menyenangkan Tuhan, memberi yang terbaik dari hidup kita bagi Tuhan. Maka marilah kita siapkan hati kehidupan untuk menyambut firman Tuhan, pengajaran Tuhan bagi kita semua, sehingga kita dapat mempersembahkan yang terbaik dalam hidup kita kepada Tuhan dalam setiap tuntunan kebenaran-kebenaran Tuhan. Mari batu-batu hidup Allah, kita berdoa menyambut firman Tuhan dalam tuntunan Roh Kudus-Nya. Kita berdoa. Kerinduan dalam hidup ini ya Bapa, saat Tuhan melayakkan kami, memampukan kami untuk hidup menyenangkan-Mu Tuhan sebagai batu-batu hidup, sebagai bangunan rohani yang Tuhan sudah letakkan dasarnya dan yang Tuhan senantiasa membangunnya dalam kuasa kasih Tuhan sendiri. Kini di sini Tuhan, di malam ini, di rumah tangga kami masing-masing, atau dimanapun umat-Mu tengah berada hari ini, kerinduan kami, menyerahkan hati kami untuk menyenangkan-Mu Tuhan, dan kami percaya setiap perkataan Tuhanlah, setiap kebenaran Tuhanlah yang akan menuntun kami dan memampukan kami hidup menyenangkan Tuhan. Sebab lewat kehidupan yang sungguh di hadapan Tuhan, itulah cara kami menyenangkan-Mu Tuhan. Roh Kudus Tuhan menolong kami, sebab kami bejana yang rapuh. Kami mohon urapan Tuhan, kami mohon tuntunan Roh Kudus-Mu ya Allah, agar kami diberi ilham, pengertian, pemahaman, dan mampu merenungkan firman-Mu ini dalam kehidupan hari lepas hari sebagai batu hidup-Mu ya Allah. Berfirmanlah, kami rindu menyenangkan-Mu di dalam tuntunan firman-Mu malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, malam hari ini bersama kita akan membaca kitab Mazmur pasal 31, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-9. Kitab Mazmur pasal 31 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Sebagai bacaan kebaktian rumah tangga dalam pelayanan bersama di Gereja Toraja pekan ini. Aman dalam tangan Tuhan.
Itu perikop pembacaan kita. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Padamu Tuhan aku berlindung. Janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sendengkanlah telingamu kepadaku. Bersegeralah melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkau bukit batuku dan pertahananku, dan oleh karena namamu Engkau akan menuntun dan membimbing aku. Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang orang terhadap aku, sebab Engkaulah tempat perlindunganku. Ke dalam tangan-Mu lah kuserahkan nyawaku. Engkau membebaskan aku, ya Tuhan Allah yang setia. Engkau benci kepada orang-orang yang memuja berhala yang sia-sia. Tetapi aku percaya kepada Tuhan. Aku akan bersorak-sorak dan bersukacita karena kasih setiamu. Sebab Engkau telah menilik sengsaraku, telah memperhatikan kesesakan jiwaku, dan tidak menyerahkan aku ke tangan musuh, tetapi menegakkan kakiku di tempat yang lapang. Amin. Demikian firman Tuhan malam hari ini dalam ibadah atau kebaktian rumah tangga Gereja Toraja, dan terutama malam hari ini kita bersama-sama dengan keluarga besar Gereja Toraja Jemaat Batam untuk merenungkan bersama firman Tuhan ini. Saya pertama mengucapkan shalom untuk kita semua dari Pastori Gereja Toraja Jemaat Batam. Salam rindu bagi semua warga Jemaat Batam, dan tak henti kami berdoa Allah Kota Benteng kita terus membentengi kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai batu-batu hidup Allah dalam kehidupan kita di masa-masa pandemi COVID-19 ini. Bahkan semua saudara-saudara dimanapun berada yang turut bersama dengan kami beribadah bersama dalam persekutuan kebaktian rumah tangga Gereja Toraja Jemaat Batam hari ini. Dan hari ini Kamis 14 Mei, seperti biasa dan setiap minggu kami berusaha hadir bersama dengan kita semua untuk bersekutu dalam kebaktian rumah tangga lewat persekutuan virtual atau persekutuan yang kita bangun lewat media sosial sebagai anugerah Tuhan, sebagai kekayaan yang Tuhan beri bagi kita semua. Dan saya percaya ini tidak akan mengurangi makna persekutuan kita, sebab ini pun adalah anugerah Tuhan. Dan seperti biasa, Hidup Pengharapan hari ini kita off, dan semoga Tuhan berkenan besok kita boleh jumpa lagi dalam program kita Hidup Pengharapan. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan, menjadi batu hidup, menjadi batu hidup. Bahasa Toraja disebut menjadi batu tuo. Semoga kita masih ingat, walaupun kita beribadah minggu di rumah, kita tetap mengingat selalu, merenungkan selalu tema kita minggu ini. Tema itu memberi kita sebuah gambaran tentang siapa kita. Identitas kita sebagai umat Allah dilukiskan sebagai batu-batu hidup. Batu-batu hidup Allah. Kita bukan batu-batu mati di hadapan Allah. Kita batu-batu hidup. Kita dipakai Tuhan,
dibangun Tuhan menjadi sebuah bangunan rohani yang indah, yang elok dalam pandangan Tuhan dan dunia ini, yaitu diri kita, tubuh kita sebagai batu-batu hidup. Maka kita mesti bersyukur bahwa dalam keterbatasan kita, dalam kelemahan kita, Tuhan memandang, merayakan kita, menghargai kita, menghormati kita, dan menempatkan kita di sebuah tempat yang begitu berharga di hadapannya untuk menjadi batu-batu hidup bagi Allah di tengah-tengah dunia ini, menjadi bangunan rohani Allah yang daripadanya orang bisa mengenal siapa Yesus, dan yang daripadanya atau dari batu-batu bangunan rohani itu orang dapat mengalami kasih sayang Tuhan lewat kehidupan kita semua. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, persoalan dan pergumulan kita hidup sebagai batu-batu hidup Allah adalah ternyata begitu banyak persoalan, begitu banyak tantangan yang kita harus hadapi. Untuk menjadi sebuah bangunan rohani Allah, kita selalu, entah kita minta atau kita tidak minta, sengaja atau tidak sengaja, kita akan diperhadapkan dengan begitu banyak permasalahan dalam hidup. Tapi saya mau tegankan bagi kita semua, apapun persoalan hidup kita hari ini, apapun yang tengah melanda hidup kita hari ini, entah itu pandemi COVID-19, entah itu persoalan pekerjaan, entah itu persoalan rumah tangga, entah itu persoalan dengan sesama manusia, entah itu persoalan tentang masa depan, persoalan mengenai pasangan hidupkah, persoalan tentang kebutuhan-kebutuhan dan masa depan hidup kita. Ingat, jati diri kita adalah batu-batu hidup Allah. Orang yang terlalu berharga bagi Allah. Dan ingat, kita sementara berjalan bersama, kita sementara dibangun oleh Allah sang pemecah masalah. Nah, ini yang penting. Karena Tuhan harus ngerti, walaupun sulit menjadi batu-batu hidup, sulit untuk dibangun menjadi sebuah bangunan rohani yang indah dalam dunia ini, ingat, kita sementara dibangun dan berjalan bersama Allah sang pemecah masalah. Problem hidup, masalah hidup akan silih berganti. Dia akan datang, diundang atau tidak diundang, suka atau tidak suka, dia akan datang. Tapi keyakinan kita yang pertama saya mau membagikan lewat firman Tuhan hari ini, mengawali renungan ini dengan meyakinkan kita. Ingat, kita sementara berjalan bersama Allah sang pemecah masalah. Tidak ada masalah yang tidak bisa dipecahkan oleh Tuhan. Tidak ada persoalan hidup yang tidak bisa diselesaikan dalam kuasa Tuhan. Maka saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, malam hari ini kita belajar dari bagaimana kuatnya keyakinan Daud di hadapan Allah. Begitu kuatnya keyakinan iman seorang Daud kepada Allah ketika ia pun berada di tengah-tengah situasi hidup yang luar biasa. Ia waktu itu tengah berada di dalam bahaya maut. Ia tengah berada di tengah-tengah ancaman hidup. Ia sementara dikejar-kejar. Ia sementara diliputi rasa ketakutan yang luar biasa karena dia hendak dibunuh. Ia hendak dibunuh oleh Raja Saul. Saudara-saudara, menarik. Kita belajar bersama dengan Daud malam hari ini bagaimana Allah menuntun kita untuk melakukan hal yang terbaik dalam setiap persoalan kita agar kita dapat memecahkan masalah kita. Kita belajar dari Daud, saudara, ingat, dia dikejar-kejar, dia mau dibunuh.
Ia punya tekanan hidup yang luar biasa. Ia sementara berada di dalam persembunyian, dalam kepengatan hati, dan di dalam rasa takut, kegentaran yang luar biasa. Pertanyaannya, mengapa dia dikejar-kejar? Ada apa dengan Daud? Ia dikejar, ia diburu. Bukan juga semata karena dia punya masalah, tetapi banyak faktor yang membuatnya dia harus ada di situ. Dan saudara-saudara, pada saat itu dalam ayat 12, kalau kita ikuti terus Mazmur 31 sampai Mazmur pasal 31 ini di ayat 12 sampai 13, di situ ketika ia sementara di tengah-tengah pelariannya, teman-temannya pun sudah pergi, ia ditinggalkan sendiri. Bayangkan, orang yang tadinya sama-sama, orang yang hidup senasib sepenanggungan, tetapi ketika Daud berada dalam masalah, ia ditinggalkan oleh teman-temannya. Dan mungkin juga kita seperti itu, saudara-saudara. Mungkin dalam hidup ini ada saja kawan, sahabat, ataupun orang yang kita anggap bisa menjadi partner, teman, pasangan, ataupun yang bisa bekerja sama, yang kita harap bisa menopang kita. Tetapi saudara-saudara, pengalaman Daud berbicara kepada kita, yang namanya manusia ia juga rapuh. Belum dapat ditemukan dalam kehidupan ini seorang manusia, seorang sahabat yang betul-betul sejati. Ini fakta yang dialami oleh Daud, saudara-saudara. Nah, karena itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam keadaan tekanan hidup seperti itu, dalam tekanan hidup yang terancam seperti itu, saudara-saudara, Daud berdoa. Dan itulah Mazmur ini adalah sebuah doa. Doa yang disampaikan kepada Allah, yang Daud yakini. Ketika teman-temannya sudah meninggalkan dia, ketika ketakutannya tak bisa lagi ia bendung, ketika ia sudah berada di dalam titik nadir kehidupan, sebuah ancaman maut tengah menghadangnya, ia datang kepada Tuhan. Dan ia datang kepada Tuhan, ia berkata, "Padamu Tuhan," ayat 2, "Padamu Tuhan aku berlindung, jangan sekali-kali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sendengkanlah telingamu kepadaku, bersegeralah melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku." Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Daud sangat seorang raja, seorang yang sangat menghargai Tuhan. Daud juga punya banyak kelemahan, sama seperti kita semua. Tidak ada seorang pun yang tidak punya kelemahan. Kita ingat peristiwa dan kasus yang terjadi dalam kehidupan Daud. Ketika ia penuh kelicikan merancangkan kematian seseorang untuk memperoleh seorang perempuan. Tidak ada seorang pun yang tidak luput dari sebuah kesalahan dan skandal dalam kehidupan ini. Tapi saudara-saudara, bagi Daud, Tuhan terlalu berharga baginya. Dan bagi Daud sebuah kehormatan, sebuah penghargaan yang luar biasa dalam hidupnya. Ketika ia masih bisa berjumpa dengan Tuhan, masih bisa berdialog dengan Tuhan, masih bisa menghampiri hadirat Allah dalam hidupnya. Ini luar biasa. Maka kita pun belajar dari Daud, jangan pernah malu. Sehebat apapun dosa kita, sehebat apapun kesalahan kita, atau apapun persoalan kita, jangan pernah berpikir untuk saya malu kepada Tuhan. Enggak. Justru alamilah sebagai sebuah kehormatan, sebagai sebuah penghargaan bagi hidup kita, ketika kita bisa datang di hadapan hadirat Allah di tengah-tengah situasi hidup kita. Terlebih dalam setiap kecaman kita. Mengapa Daud datang kepada Tuhan? Daud yakin dan percaya yang bisa selesaikan, yang bisa menolongnya, yang bisa menuntunnya keluar dari bahaya ini, yang bisa membuatnya lepas dari semua tekanan hidupnya, hanya ada dalam Tuhan. Maka sekali lagi begitu berharganya hadirat Allah bagi Daud. Dan saya percaya kita semua selalu merindukan hadirat Allah. Saya percaya kita selalu
merasa bersuka cita kalau ada lagi sebuah kesempatan dalam hidup ini kita bisa datang dengan penuh kerendahan hati di hadapan hadirat Allah, membawa kehidupan kita, membawa semua hal yang kita sementara alami dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudara, di situ Daud berkata bahwa Tuhan itu gunung batu, tempat perlindungan, kubu pertahananku, pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab engkau bukit batuku. Jadi saudara-saudara, bagi Daud dalam ekspresi imannya dalam doa ini, ketika ia datang pada Allah, ia datang dengan sebuah keyakinan Allah itu gunung batu, tempat perlindungan. Saudara-saudara, dalam tradisi perjanjian lama ataupun dalam tradisi Alkitab secara keseluruhan, kata gunung batu itu melukiskan paling tidak ada 3 hal. Jadi kenapa Daud memakai istilah gunung batu? Selain gunung batu adalah menjadi tempat benteng pertahanan bersembunyi dari musuh-musuh bangsa Israel pada waktu itu, tetapi secara teologis ada beberapa makna ketika kita menyebut gunung batu dalam Alkitab. Yang pertama, gunung batu itu melambang keabadian dan kemuliaan Allah. Jadi kalau kita lihat, kenapa Daud bilang, engkau adalah gunung batuku? Ia melihat bahwa gunung batu itu sebagai sebuah keabadian dan kemuliaan Allah. Jadi kalau kita lihat gunung batu, kita tidak hanya lihat bahwa oh itu gunung batu, tetapi sesungguhnya ketika kita melihat gunung batu, kita bisa melihat sebuah pandangan bahwa itu sebuah keabadian dan kemuliaan Allah. Tidak ada bisa terjadi itu tanpa kemuliaan Allah. Semuanya terjadi dalam dunia ini karena kemuliaan Allah nyata bagi dunia ini. Artinya ketika ia bersembunyi, ia meyakini bahwa Allah gunung batunya. Ia yakin bahwa kemuliaan, kasih Allah, keabadian, keadilan Tuhan itu dia akan alami di balik gunung batu itu. Yang kedua, saudara-saudara, bagi tradisi Alkitab, gunung batu menjadi gambaran mengenai penampakan Allah. Artinya, ketika Allah menampakkan diri, gunung akan bergetar, dan ketika Allah menyentuhnya, gunung akan berasap, bergoyang dan meleleh seperti lilin. Wow. Jadi gunung menjadi simbol tentang penampakan Allah. Dan ketika Allah menyentuh gunung, gunung itu akan berasap, gunung akan bergoncang, dan gunung akan meleleh. Artinya saudara-saudara, Daud mengatakan bahwa Tuhan adalah gunung batuku, kubu pertahananku. Ia berkata bahwa ketika ia bersembunyi, ketika ia berlindung pada Allah, apa yang tidak bisa dilelehkan oleh Tuhan? Ketika Allah menyentuh kehidupan kita, ketika Allah menyapa masalah kita, ketika Allah menyentuh di tengah-tengah persoalan yang paling pelik sekalipun, tidak ada yang tidak akan bergoncang, tidak ada yang tidak akan berasap, semua akan meleleh di bawah kuasa Tuhan. Maka ketika Daud berkata bahwa Tuhan gunung batuku, ia percaya ibarat lilin ini, masalah itu akan meleleh di dalam kuasa Allah. Maka keyakinan Daud, aku berlindung di balik bukit batu Allah. Yang ketiga, juga gunung batu menjadi simbol tempat beribadah. Kita kenal dalam Alkitab kita ada biasa disebut dengan Gunung Sinai, Gunung Sion. Itu sebuah tempat di mana juga umat beribadah. Jadi gunung batu menjadi simbol tentang ibadah, penyembahan kepada Tuhan. Maka ketika Daud berlindung di dalam gunung batu Allah, di situ pun ia tetap menaikkan ibadahnya. Ia tetap menyembah Tuhan. Masalah tidak membuatnya berhenti
atau surut atau tidak bersemangat lagi untuk menyembah Tuhan. Orang yang berlindung pada gunung batu Tuhan, dia akan terus bersemangat menyembah Tuhan. Sepelik apapun masalahnya, seberat apapun masalahnya, dia tidak akan pernah berhenti berdoa. Jadi kalau kita bilang saya berlindung karena Tuhan gunung batuku, tapi kalau kita tidak menyembahnya lagi, kalau kita tidak lagi berdoa, ketika kita tidak beribadah lagi di tengah-tengah situasi hidup kita yang menekan, sama dengan kita tidak menempatkan gunung batu Tuhan sebagai gunung batu. Maka saudara-saudara yang kasih Tuhan, dalam pemahaman itu Daud berlindung pada Tuhan. Tuhan gunung batunya. Ia yakin keabadian, kemuliaan kasih Allah ada di bukit batu itu, di gunung batu itu. Ia yakin ketika Tuhan menyentuh masalahnya, menyentuh gunung batu, tidak ada yang tidak akan tergoncangkan, tidak ada yang tidak akan dibuatnya porak-poranda, termasuk masalah kita. Ketika Tuhan menyapa dan menyentuh masalah kita dengan tangan kuasa-Nya sebagai gunung batu kita, tidak ada sesuatu yang tidak selesai di dalam kuasa Allah sendiri. Dan yang ketiga, ketika kita pun menempatkan Tuhan menjadi gunung batu, kita selalu tetap punya kerinduan beribadah, menyembah pada Tuhan. Beribadah kepada Tuhan itu berarti tetap selalu punya pikiran yang haus akan Tuhan dan selalu berusaha untuk tetap melakukan apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Melakukan kehendak Allah meski kita dalam masalah. Ingat, Daud dikejar-kejar musuh. Pertanyaan saya, apakah Daud tidak bisa melawan? Bisa. Daud punya kekuatan untuk melawan musuh-musuhnya. Tapi Daud tidak melawan. Bukan karena Daud tidak berdaya, tetapi Daud yakin pembalasan ataupun semua hal yang terbaik ada di dalam Tuhan. Daud sangat menghormati Tuhan. Daud sangat takut akan Tuhan. Sama dengan kita. Mungkin persoalan hidup kita hari ini dibuat oleh sebuah rekayasa, ataupun ada orang, ayat 5 dalam pembacaan kita, engkau mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang orang terhadap aku. Mungkin dalam hidup ini banyak orang juga tengah membuat perangkap masalah untuk kita. Yakin dan percayalah, gunung batu Tuhan perlindungan kita akan mengeluarkan kita dari jaring-jaring masalah kita, dari berbagai perangkap-perangkap dunia, bahkan perangkap-perangkap manusia siapapun yang hendak membuat kehidupan kita terluka dalam dunia ini. Yakin dan percayalah, gunung batu Tuhan sebagai bukit batu kita, pertahanan kita, sanggup menopang kita untuk menghadapi hidup ini, seluka apapun batin kita. Ingat, sekali lagi, jangan melakukan apa yang jahat, jangan melakukan apa yang tidak memuliakan Tuhan di tengah-tengah masalah dalam dunia ini. Daud bisa saja melawan, tapi dia menghargai Tuhan. Dia sangat takut akan Tuhan, maka dia tidak melawan. Dia bukan tidak mampu, dia bisa mengalahkan. Goliat bisa dikalahkan, tetapi dia melihat semua itu bukan bagian dia. Biarkanlah sang gunung batu pertahanan yang akan menuntun kita, yang akan memecahkan dan akan mengeluarkan kita dari jaring-jaring persoalan hidup dan jaring-jaring perangkap manusia yang hendak menyakitkan hati kita, yang hendak melukai hati kita dalam dunia. Tuhan berperkara dalam kehidupan kita. Maka saudara-saudara, sama dalam pengalaman Yesus di tengah-tengah kehidupannya pada waktu ia hidup, kita ingat ia dimusuhi, ia dikejar-kejar, hendak dibunuh, ia pun ditinggalkan oleh murid-muridnya ketika ia sudah ditangkap, ketika ia sudah ada di atas kayu salib. Tapi Yesus mengatakan dalam Lukas 23 ayat 46, ke dalam tanganmu lah kuserahkan nyawaku. Perkataan Yesus yang luar biasa. Ia memang tidak mau melakukan membalas semua ulah manusia, tetapi ia tetap berserah kepada Tuhan. Bukan Yesus tidak mampu untuk mengatasi semua orang yang mengejar dan yang membunuhnya. Dia punya kemampuan dan dia punya kuasa, tapi ia tidak melakukannya. Kenapa?
karena ketaatannya kepada Bapaknya. Sama dengan kita. Mari hadapi hidup ini. Mari jalani hidup ini. Seberat apapun tekanan hidup, masalah apapun sebabnya, apapun sumbernya, siapapun sumbernya, hadapi itu dengan keyakinan seperti dalam doa Daud. Tuhan kota benteng. Mari batu-batu hidup Allah kita serahkan hidup kepada Allah kota benteng kita, kubu pertahanan kita. Dan yakinlah, tidak ada masalah yang tidak bisa dipecahkan oleh Tuhan. Dan Tuhan terlalu besar kuasanya dari semua masalah yang ada. Mari tetap kuat berdiri menjadi batu-batu hidup Allah. Walaupun sulit, sakit, tapi kita percaya batu-batu hidup Allah selalu ada di dalam diri. Pelukan ada di dalam cengkeraman yang kuat dari batu penjuru, yaitu Yesus Kristus, Tuhan kita. Berdoa selalu, Roh meneguhkan kita, meyakinkan kita untuk berserah kepada gunung batu kita, yaitu Yesus Kristus. Maka seperti Kidung Jemaat 440 yang akan mengaminkan firman Tuhan hari ini, kita akan nyanyikan dan ungkapkan ekspresi iman kita seperti Daud mengekspresikan imannya bahwa Tuhanlah gunung batunya. Kidung Jemaat 440 ayat 1 dan 3 kita nyanyikan mengaminkan firman Tuhan. Ayat yang ketiga, dan biar badai menyerang. Dan biar badai menyerang, Tuhanlah perlindunganmu. Padanya kau tetap tentram, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Nah, perlindungan Tuhan itu terlalu sulit untuk kita hitung. Maka mari kita selalu bawa hidup yang bersyukur dengan segala apa yang Tuhan sudah kasih sama kita. Kita persiapkan persembahan syukur kita, hai umat Tuhan, hai batu-batu hidup Allah yang terus diberkati Tuhan, sambil kita menyiapkan hati hidup kita memberi persembahan. Mari kita membuka Kolose pasal 1 ayat 16. Firman Tuhan ini akan menuntun kita menyiapkan hidup kita membawa persembahan di hadapannya. Kolose pasal 1 ayat 15 ayat yang ke-16. Firman Tuhan berkata, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Maka
Maka apapun yang kita punya hari ini, itu adalah diciptakan oleh Tuhan dan patut kita persembahkan untuk Dia. Mari kita sebagai batu-batu hidup, kita persembahkan hidup kita pada Tuhan. Kidung Jumat 363 ayat 1 dan 3 akan kita nyanyikan bersama, membawa hidup kita, mempersembahkan apa yang Tuhan sudah karuniakan dalam hidup ini. Bagi Yesus kuserahkan hidup seluruhnya. Mari kita bersyukur dan kita bersyafaat bersama. Kita berdoa. Bagimu Yesus, kami serahkan hidup kami. Kata, perbuatan, waktu, harta benda, semua yang ada pada kami adalah berasal daripada-Mu. Dan patutlah kami selalu mempersembahkan semuanya itu dalam kehidupan ini, sehingga kami selalu diperkenankan Tuhan. Dalam kuasa Tuhan terus dibangun menjadi rumah rohani dalam kehidupan kami dalam dunia ini, sehingga dimanapun kami berada, kami menjadi batu-batu hidup Allah yang terus menyaksikan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Bapa, malam ini dalam perkenan-Mu kami boleh menyembah-Mu bersama. Baik kami di Pastori, Gereja Toraja Jemaat Batam ini, bahkan seluruh umat Tuhan, keluarga besar Jemaat Batam, bahkan semua saudara-saudara kami yang boleh bersehati dengan kami, menyembah-Mu Tuhan lewat media sosial ini. Kami mempersembahkan bersama-sama hidup kami kepada-Mu, dan kami berdoa bersama. Teruslah Tuhan, Engkau menjadi kota benteng
gunung batu kehidupan kami dalam dunia ini. Kami percaya hanya di dalam-Mu dan bersama-Mu kami aman, kami tentram, kami dihiburkan, kami diberi kelegaan. Sebab Engkau gunung batu kami. Engkau dalam keabadian dan kemuliaan-Mu, dalam kuasa-Mu, Engkau pun menjadi satu-satunya penolong kami dalam hidup ini. Terima kasih Bapa, karena itu kami mempersembahkan hidup kami kepadamu, juga seluruh umat-Mu dimanapun ini berada. Kami sama-sama mempersembahkan hidup, memohon perlindungan gunung batu kami, yaitu Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan ini. Setiap apa yang kami hadapi, setiap persoalan apapun yang kami setengah lewati dan jalani hari-hari ini, entah itu badai COVID-19, entah itu persoalan rumah tangga, entah itu persoalan pekerjaan, persoalan makan minum, persoalan kesehatan kami, mungkin ada yang sakit, juga yang berduka cita. Semua persoalan hidup ini kami berdoa, Tuhan, seperti Daud, kami hanya mau berlindung pada gunung batu kami. Kami percaya keadilan kasih Tuhan bagi kami, dan kami percaya di dalam segala kemurahan-Mu Engkau terus memperkenankan kami, melayakkan kami menerima belas kasih-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Maka inilah hidup umat-Mu. Lawatlah umat-Mu Bapa dalam kehidupan rumah tangga masing-masing. Lawatlah setiap perjalanan hidup kami di tengah-tengah situasi ini. Tuhan selalu memberi kami kekuatan dan kesegaran baru. Dan Tuhan meluputkan kami dari berbagai mara bahaya. Tuhan meluputkan kami dari berbagai sakit penyakit. Dan Tuhan memberkati setiap sukacita kami. Anak-anak Tuhan yang berbahagia di tengah situasi ini pun, baik mereka yang sementara menikmati pertambahan usia hari ini ataupun di pekan ini, yang berulang tahun, yang keberkatan dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dan banyak hal yang Tuhan sudah karuniakan di tengah-tengah badai ini, kami bersyukur bersama. Tuhan tetap menyempurnakan syukur dan sukacita saudara-saudara kami dalam kasih Tuhan yang tiada henti, terus Tuhan nyatakan bagi mereka. Tuhan berkati seluruh keluarga besar Jemaat Batam, baik kami yang sementara ada di Batam ini, juga mereka yang ada di lautan sana, atau di berbagai kota mereka sementara berjuang, bekerja dalam segala bentuk tanggung jawab hidup. Tuhan selamatkan mereka, lindungi mereka, karena Engkau gunung batu pertahanan mereka. Tuhan juga memberkati, membukakan jalan yang terbaik bagi setiap saudara-saudara kami yang sementara berjuang sampai hari ini untuk memperoleh pekerjaan, baik sebagai pelaut-pelaut yang terus berusaha. Tuhan berkenanlah Engkau menjadi gunung batu, menyatakan keadilan-Mu kepada mereka, menyatakan kasih-Mu kepada mereka untuk membukakan kesempatan bekerja. Juga yang sementara bekerja di darat, yang berusaha di darat, Tuhan memberkati. Tuhan hadir dalam hidup rumah tangga anak-anak-Mu. Tuhan melindungi, melingkupi mereka. Terima kasih ya Bapa. Kami hanya mau berserah kepada-Mu. Engkau gunung batu kami di tengah-tengah hidup ini. Tuhan memberkati setiap rumah tangga, orang tua, ayah, ibu, anak-anak, cucu, semua Tuhan melawat. Berkati kehidupan mereka. Juga kami berdoa untuk semua orang tua kami, sanak saudara kami, keluarga kami, dimanapun mereka berada, di kampung halaman, di berbagai kota, dimanapun tengah mereka berada hari ini. Bagaimanapun keadaan hidup mereka, kami percaya Tuhan gunung batu kami akan melindungi dan melingkupi mereka semua. Kami sama-sama aman di dalam kubu pertahanan, dalam kuasa Allah sendiri. Terima kasih Bapak. Karena itu Tuhan pun tetap melawat kehidupan keluarga kami,
sehingga semuanya sama-sama kami menikmati kemurahan demi kemurahan Tuhan dalam hidup ini. Tuhan, kami pun tetap berdoa bersama, bersehati untuk situasi yang kami alami. Kami percaya keadilan Tuhan dinyatakan bagi dunia ini. Tuhan akan menyendengkan telinga untuk setiap seru pengharapan kami. Tuhan memulihkan dunia ini dari bahaya, dari berbagai-bagai penderitaan karena COVID-19. Tuhan juga memberkati negeri kami, kota kami, dimanapun kami berada. Tuhan, Engkau menyatakan keadilan-Mu, pulihkan negeri kami. Kami percaya Tuhan, Engkau gunung batu kami, sebagai gunung batu Allah. Ketika Engkau campur tangan, tidak ada yang tidak terselesaikan. Semua hal dapat terpecahkan dalam campur tangan dan hikmat Allah yang maha adil itu. Memberkati pemerintah kami, Bapak Presiden, para menteri, gugus tugas, baik nasional sampai di tingkat kabupaten kota, yang terus memimpin kami untuk melakukan berbagai upaya menangani virus corona ini. Tuhan teruskan berikan hikmat, kepandaian, penyertaan-Mu untuk terus memikirkan dan melakukan yang terbaik untuk negeri kami. Berperhati juga setiap orang yang terus memberi hidup mereka, berkarya bagi kemuliaan Allah dalam cinta dan kemanusiaan mereka. Para dokter, perawat, relawan-relawan, TNI, Polri, semua, dimanapun mereka berkarya hari ini, menyatakan cinta Tuhan bagi dunia, bagi bangsa kami, dengan tanggung jawab mereka. Tuhan Engkau memberkati. Kami percaya Tuhan melindungi, menguatkan mereka, memberi sukacita, penghiburan bagi mereka. Meski mereka terpisah dari sana keluarga mereka, mereka harus melayani begitu banyak orang demi raga yang lain. Mereka harus terpisah dengan keluarga mereka karena tanggung jawab ini. Tuhan, Engkau memberkati mereka semua. Keluarga mereka, Tuhan lindungi. Tuhan, kami hanya mau berserah. Engkau gunung batu kami. Di saat pikiran dan akal kami, di saat kami tak berdaya menghadapi hidup ini, persoalan COVID ini, kami hanya mau memandang kepadamu. Sebab hanya padamu Tuhan, dan hanya Engkau lah gunung batu pertahanan kami. Maka inilah hidup kami, setiap rumah tangga, setiap pribadi kami, bangsa dan negara kami, dunia kami, dan setiap upaya mewujudkan pemulihan dunia ini. Apapun yang tengah dilakukan oleh manusia, sesama kami, para ilmuwan, siapapun yang tengah berjuang menemukan apa yang baik untuk dipakai mengatasi virus ini, Tuhan berkenan memberkati. Sehingga dalam hikmat Allah, para ilmuwan boleh menemukan obat, vaksin yang terbaik untuk menghentikan laju penderitaan kami karena COVID-19. Terima kasih Bapa, terpujilah Nama. Engkau tetap memberkati kami dari hidup kami semua. Berkati persekutuan kami malam ini, secara virtual kami nyatakan bersama. Dan biarlah Tuhan memberkati setiap pujian kami malam ini, persembahan syukur yang kami sudah persembahkan. Dan kami percaya dalam kuasa-Mu semuanya berkenan di hadirat-Mu. Karena begitu berharganya hadirat-Mu bagi hidup kami, maka biarlah semua persembahan hidup kami di hadirat-Mu malam ini berkenan dan berbau harum di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, terpuji Nama-Mu. Dengarkan doa kami Tuhan, Engkau gunung batu kami, nyatakan keadilan-Mu, sendengkan telinga-Mu untuk kami, ulurkan tangan kasih-Mu, merawat dan memulihkan dunia dan kehidupan kami. Sebab kami semua berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, yang sudah mengajarkan doa Bapa kami untuk kami sekalian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari jahat. Karena Engkau beri kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari bantu-bantu hidup Allah. Kita terus jalani hidup ini di dalam kekuatan Sang Gunung Batu pertahanan kita. Arahkan matamu untuk terus tertuju pada kuasa Yesus Kristus dalam hidup ini. Dan teruslah dipakai Tuhan membesarkan kerajaan Allah sebagai bangunan rohani yang terus disempurnakan oleh Tuhan dari hari ke hari. Mataku tertuju padamu. Kita bangkit berdiri. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku serahkan padamu. Itu komitmen iman kita bersama-sama.
Batu-batu hidup Allah, arahkan hatimu, tujukan matamu kepada Tuhan, rendahkan hati, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Batu-batu hidup Allah akan terus beroleh berkat. Dan berkat yang terbesar dalam hidup ini ketika Yesus tinggal dalam kita dan kita tinggal di dalam Yesus, dalam gunung batu kehidupan kita. Beroleh berkat yang tak kunjung lenyap. Nyanyian Hidup Baru atau NKB 196 ayat 1 dan 2. NKB 196 ayat 1 dan 2. Ku beroleh berkat. Ku beroleh berkat yang tak kunjung lenyap, yang tidak diberi dunia. Di relung hatiku, walau syarat berat, ada damai sejahtera belakang. Yesus yang selalu tinggal serta, Dia di dalamku, ku dalamnya. Aku senantiasa menyertai-Mu, itulah janjinya kepadaku. Saat damai penuh, saat damai penuh masuk di hatiku, dunia menjadi cerah. Kesusahan lenyap, gelap berganti terang. Yesus Tuhan agung mulia. Yesus yang selalu tinggal serta, Dia di dalamku, ku dalamnya. Aku senantiasa menyertai-Mu, itulah janjinya kepadaku. Ya, sama-sama. Sini, kakak. Sini. Canda gini. Nah, sini adek. Ini. Nah, ini malu-malu. Selamat malam. Demikian ibadah kita malam hari ini. Bersama kami, keluarga pendeta Immanuel Bone di Pastori Gereja Toraja Jemaat Batam, mengucapkan terima kasih kebersamaan kita beribadah bersama. Yakinlah gunung batu pertahanan kita, Yesus Kristus, tetap menyertai dan memelihara kamu semua. Selamat malam, Tuhan memberkati.